Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hermiati SPD, guru mata pelajaran PPKN SMP Negeri 1 Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Masih. Baiklah anak sekalian, sebelum belajar berdoa dulu ya. Satu orang pimpin doa. Silakan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar itu, ya, yang bertugas sebagai pikir itu harus membersihkan kelas. Kenapa? Supaya kita bisa belajar dengan nyaman. Iya, kalau ruangannya bersih, indah, rapi, tentu kita akan bisa belajar dengan nyaman. Ya, nah, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang norma dan keadilan. Nah, sebelum Ibu masuk di materi, bawa buku ke tidak? Bawa Ibu. Oh ya, sudah siap bawa semua buku ya? Bawa ya? Ya, ya bawa ya. Nah, sebelum Ibu lanjut, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Hadir semua? Hadir Ibu. Mau hanya mengecek saja, yang Bu sebut namanya, angkat tangan ya. Ya Ibu. Wah, Odeng Maira, Hadir Ibu. Mindriyanti Samad, Hadir Ibu. Mosayu Karanglang, Hadir Ibu. Dinda, Hadir Ibu. Wulan Lestari, Hadir Ibu. Wah Odeng Nurayuni, Hadir Ibu. Muhammad Alfat Saresa, Hadir Ibu. Anang, Hai Sasa Putri, Hadir Ibu. Andriani Fadila, Hadir Ibu. Nining, Hadir Ibu. Nur Hasana, Hadir Ibu. Sasya Saputri Mula, Hadir Ibu. anak tangan ya. Nur Alivia, Hadir Ibu. Kapeni Mafio Temberes, Hadir Ibu. Skolastika, Hadir Bu. Ahmad Ramadhani, Hadir Bu. Rizky Fairuz, Hadir Bu. Fatima Akob. Hadir Bu. Oke, bagus ya. Hadir semua berarti. Nah, sebelum kita masuk di materi pembelajaran terlebih dahulu, Ibu kasih semangat buat kalian ya, biar kalian itu belajar lebih semangat. Oke. Sebelum kita lanjutkan materi terlebih dahulu, supaya kalian lebih bersemangat lagi dalam belajar, mari kita menyanyikan lagu bagi Bunda Giri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi.
sebelumnya, pertemuan sebelumnya? Masih, Bu. Satu. Ya, silakan. Yang pertama tentang norma apa? Apa itu norma? Norma merupakan bentuk nyata dari beberapa nilai sosial di dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya, mempunyai aturan-aturan dan kaidah baik itu tertulis maupun tidak. Iya. Kemudian yang kedua apa lagi? Isi pokok norma, Ibu. Ya, isi pokok norma. Nah, isi pokok norma itu ada berapa? Ada 2. Ya, yang pertama apa? Siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat? Yang pertama apa? Perintah, Ibu. Perintah. Kemudian yang kedua apa lagi? Larangan. Nah, ada yang masih ingat apa itu perintah? Angkat tangan. Silakan. Perintah adalah kewajiban seseorang untuk membuat sesuatu oleh karena akibat-akibat yang baik. Iya, perintah adalah sesuatu yang dituntut untuk berbuat baik, ya, untuk melakukan yang baik supaya dipandang lebih baik. Nah, kemudian larangan. Larangan itu apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Silakan. Larangan adalah kewajiban seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat dipandang tidak baik. Ya, larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Nah, kenapa? Karena dipandang yang tidak baik. Namanya dilarang berarti kan tidak baik, tidak boleh dilakukan. Oke, berarti kalian masih ingat materi sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk di materi selanjutnya untuk hari ini. Nah, sebelum kita masuk di materi hari ini, terlebih dahulu Ibu sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik atau kalian mampu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kemudian yang kedua, melalui model pembelajaran based learning, peserta didik mampu mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat untuk setelah kalian nanti berdiskusi. Nah, kalian akan mampu memahami norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Seperti itu. Jadi ada video pembelajaran yang Ibu akan tampilkan dan bisa simak sebentar. Berikut Ibu akan tampilkan video pembelajaran. Tolong disimak ya. Ya Ibu. Ya, silakan disimak ya.
Nah, bagaimana kalian sudah lihat videonya tadi? Bisa, Ibu. Paham videonya? Dari video yang Ibu tampilkan, apa kalian bisa memahami mana yang termasuk pelanggaran norma, mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan? Bisa, Ibu. Ya, sudah dipaham? Sudah, Ibu. Apakah yang Ibu tampilkan, video yang Ibu tampilkan itu menarik? Menarik, Ibu. Menarik. Menarik, Bu. Apa itu biasa terjadi di kehidupan sehari-hari kalian? Ya, Ibu. Sekarang kan sudah bisa membedakan ini yang tidak boleh dilakukan, ini yang boleh dilakukan. Jadi mulai dari sekarang jangan berbuat yang tidak boleh dilakukan. Paham sampai di sini? Paham, Ibu. Kalian ini guru kasih materi, kalian bisa lihat, bisa baca tak? Bisa, Ibu. Ya, jadi norma dan keadilan. Bisa lihat gambarnya itu? Bisa, Ibu. Gambar apa itu yang kalian lihat? Iya, bukan bulan biasa kalau anak habis apa namanya? Iya, kelulusan melengkapi kelulusan ya. Kalian bisa lihat di materi yang kita berikan. Kemudian yang pertama yaitu, nah kita kan sudah tahu macam-macam norma. Norma itu ada berapa macam? Itu ada 4. Yang pertama norma apa? Norma agama. Norma agama. Yang kedua norma hukum. Yang ketiga kesusilaan. ya norma kesopanan. Yang keempat norma kesusilaan. Nah, di sini yang pertama itu norma agama. Norma agama ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah. Bisa lihat tak? Larangan-larangan dan ajaran yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi sumbernya itu dari Tuhan. Nah, kemudian contohnya. Nah, ada 3 contohnya. Jadi ada 3 ya. Tidak boleh mencuri atau jangan mencuri milik orang lain. Kemudian yang kedua harus jujur. Yang ketiga harus berbuat baik terhadap sesama manusia. Yang kedua norma kesusilaan. Nah, apa itu norma kesusilaan? Peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia. Nah, pelanggaran norma kesusilaan adalah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Jadi adanya rasa menyesal. Jadi rasa penyesalan. Kemudian contohnya, itu contoh norma. Iya. Norma kesusilaan contohnya berkata jujur, Berbuat baik kepada sesama, menghindari rasa iri dan dengki. iya. Kemudian selanjutnya norma kesopanan. Nah, apa itu norma kesopanan? Nah, norma yang diadakan oleh masyarakat. Apalagi? Jadi norma kesopanan adalah norma yang diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan sehingga anggota masyarakat saling hormat ya. Bisa lihat? Bisa, ya. Ibu. Oke. Selanjutnya contoh dari norma kesopanan. Apa kalau contohnya? Yang pertama, tutup pintu serta mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang. Siapa kita mau masuk ke rumah orang kita tutup pintu dulu dong? Iya, Ibu.
menghormati orang yang lebih tua. Jadi yang muda itu menghormati orang yang lebih tua. Kemudian selanjutnya ini norma apa? Norma hukum. Norma hukum itu yaitu peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Kemudian contohnya apa? Mana contohnya? Yang barang siapa yang sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain tentu harus mendapat sanksi. Kemudian yang kedua dilarang berbuat kegaduhan. Kemudian yang ketiga tidak tindak pidana korupsi. Biasakan sekarang ini yang marak berlaku tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya dari setelah kalian lihat materi ini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya atau mungkin yang kurang ngerti? Atau sudah paham semua? Sudah paham. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok sesuai dengan yang sebelumnya ibu sudah bentuk ya. Ya. Bentuk kelompok sekarang. Sudah dapat semua? Sudah, Ibu. Jadi, sebelum kalian kerja, Ibu sampaikan dulu bahwa nanti ada penilaian sidang. Jadi tolong ya, setiap anggota kelompok ya aktif di dalam diskusi kelompoknya karena akan ada penilaian ya. Tolong diskusi. Nah, di situ kalian lihat yang ibu bagikan tadi ada media, gambar di situ ibu bagikan. Kalian lihat di situ sudah lihat semua. Nah, di LKPD-nya di situ bisa ada petunjuknya. Kalian kerja sesuai dengan petunjuk yang berkaitan dengan gambar yang ibu bagikan di setiap kelompok. Jadi di LKPD situ ada petunjuknya, itu berkaitan dengan gambar yang ibu berikan ya, ibu bagikan ya. Nah misalnya tuh, coba lihat. Misalnya di nomor 1, nah, apa penyebab munculnya masalah pelanggaran norma? Nah apa penyebabnya munculnya ini? Kemudian yang kedua, tuliskan pelanggaran norma beserta sanksinya. Nah dilihat dari gambar itu kan ada keterangannya di LKPD situ. Lihat gambar di situ. Di gambar pertama itu gambar apa, melanggar norma apa. Nah kalian tulis. Nah setelah kalian tulis, nah sanksi dari pelanggaran norma tersebut. Paham enggak? Paham, Ibu. Ada yang masih belum paham? Ada yang masih belum paham ke tidak?
Ada yang berikut ya. Diskusi dengan teman tapi tidak harus ya. Ya, diskusi dengan teman kelompok. Jadi tolong semua anggota kelompok aktif ya. Biar apa? Karena nanti ibu akan kasih nilai setiap anggota kelompok. Ya, jadi nomor 1 misalnya ini menjelaskan apa penyebab munculnya masalah pelanggaran norma. Kemudian ini nomor semua. Connected. Ya, waktunya sedikit lagi ya. Ya, Ibu. Ini saya ya, kalau
sudah ada yang selesai, nanti satu orang, nanti per kelompok naik persentase kan ya? Iya. Silakan ibunya. Diskusi. Silakan diskusi dengan teman. Ya, silakan diskusi dengan teman. Sambil kalian diskusi, sambil ikuti saya. Jadi tolong admin semua ya. Ada yang sudah? Jadi waktunya tinggal 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Sudah, sudah? Oke, kalau sudah semua dah? Sudah, Ibu. Belum masih ada yang belum? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan kelompok 1 naik persentasekan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Penyebab munculnya masalah pelanggaran kurangnya pengetahuan pelanggaran norma. 2. Tuliskan pelanggaran norma beserta saksinya. Norma agama minum alkohol, pelanggarannya adalah sanksinya adalah mendapatkan ganjaran 5 tahun penjara. Norma hukum naik motor bonceng 3, pelanggarannya itu termasuk norma apa? Ya, norma yang silakan. Sanksinya adalah bisa dikenakan sanksi yaitu disita motornya. Terus norma kesopanan. Kentut sembarang. Ya, jadi di gambar itu ada gambar kentut sembarang. Ya. Kentut sembarang pelanggarannya adalah bisa membuat orang tidak nyaman. Melanggar apa? Norma kesopanan. Baik, norma kesusilaan. Memilih teman pelanggarannya adalah tidak disukai sama teman sekitarnya. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang tidak sependapat dengan pemaparan temanmu? Ada yang mau ditambahkan mungkin dari kelompok lain? Silakan. Kalau ada silakan ya. Ya, kelompok 2. Nomor yang A itu norma agama. Tadi di kelompok 1 sanksinya apa? Iya, kalau norma agama gambar 1 coba tunjukkan yang tadi. Coba tunjukkan
yang tadi gambarnya ini melanggar norma apa? Agama. Ya. Norma agama. Nah, kalau norma agama itu apa sanksinya apa? Mendapatkan dosa. Sebenarnya ini kalau ini bisa masuk di norma hukum juga. Iya, bisa masuk di norma hukum juga. Oke, masih ada yang kurang sependapat, silakan dari kelompok lain mungkin ada yang mau menambahkan atau tidak ada? Cukup ibu dah. Sekian dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu nanti mata merah Pak. Oke, lanjut kelompok dua. Lanjut kelompok dua. Silakan. Silakan kelompok dua. Oke, perhatikan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan Nomor 1. Apa penyebab munculnya masalah pelanggaran norma? Karena kurangnya edukasi terhadap masyarakat atau peserta didik yang membuat masyarakat itu melanggar norma yang ada di masyarakat. Nomor 2. Di sini terdapat gambar orang meminum alkohol. Karena kurang norma agama, karena di dalam agama melanggar mabuk-mabukan, melarang minum alkohol dan mabuk-mabukan. Sanksinya mendapatkan dosa dari Tuhan Yang Maha Esa. Gambar kedua, norma kesopanan. Tidak boleh buang angin sembarangan. Sanksinya mendapat celaan dari orang lain atau masyarakat. Yang gambar ketiga yaitu bonceng tiga. Norma hukum tidak boleh bonceng tiga. Sanksinya adalah mendapat dipenjara dan ditilang oleh polisi. Yang gambar keempat yaitu norma kesusilaan, yaitu tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Bisa tolong ditunjukkan yang dari yang norma kesusilaan. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, Ya, kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. penutusan ini Tadi tuh yang ini yang kerja tugas, kumpul tugas dulu. belum kumpul, belum naik paparkan. Sudah. Kesimpulan itu sudah ada. Kesimpulan. Ada. Sudah ada kesimpulan. Tidak ada kesimpulannya. Yang persentase ada atau tidak? Ada. Oke. Sudah kayak belum sudah tidak terekam nak. Sedikit lagi ya, sabar ya. Oke. Nah, anak-anak sekalian. Nah, jadi dari tugas yang kalian kerja tadi, tugas kelompok yang kalian kerja tadi, tolong diperhatikan.
Ya, perhatikan semua ya. Jadi tugas kelompok yang tadi kalian kerja. Nah, di sini dari gambar nomor 1. Nomor 1 itu apa penyebab munculnya masalah pelanggaran norma? Nomor 1 apa penyebab munculnya pelanggaran norma? Kurangnya edukasi dari masyarakat. Iya, jadi kurangnya edukasi dari masyarakat. Kemudian apa lagi? Aku tambah kesimpulannya ya. Jadi penyebab munculnya masalah pelanggaran norma itu karena kurangnya pemahaman tentang norma yang berlaku. Kemudian yang nomor 2. Nah, dari gambar yang kalian lihat itu, yang gambar pertama itu melanggar norma apa? Agama. Nah, kalau melanggar norma agama tentu sanksinya apa? Mendapatkan dosa. Kemudian yang gambar kedua apa? Iya, buang angin sembarangan. Kalau buang angin sembarangan itu tentu melanggar norma kesopanan. Melanggar norma kesopanan. Nah, sanksinya apa kalau orang melanggar norma kesopanan? Dapat celaan dari orang lain. Iya, mendapat celaan. Kemudian gambar selanjutnya apa? Bonceng 3. Bonceng 3. Nah, kalau bonceng 3 itu melanggar norma apa? Kalau orang melanggar norma hukum itu sanksinya apa? Ditilang polisi. Nah, kemudian yang keempat gambar norma apa? Kesusilaan. Ya, melanggar norma kesusilaan. Kalau orang melanggar norma kesusilaan sanksinya apa? Sanksinya apa tadi kalau melanggar norma kesusilaan? Iya, rasa penyesalan ya. Rasa menyesal. Oke. Nah, dari tugas yang Ibu kasih tadi diskusi, apa masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Kalau tidak ada, berarti siapa dari pertemuan hari siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Tentang norma yang berlaku di masyarakat harus dipatuhi, Bu. Iya, dari pelajaran yang dari awal pelajaran sampai dengan akhir kesimpulannya yaitu peraturan yang ada harus dipatuhi. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulannya? Siapa lagi? Iya, jadi kesimpulannya yaitu apabila kita mematuhi norma yang berlaku, tentu tidak akan ada yang terjadi yang namanya pelanggaran norma. Paham sampai di sini? Paham, Ibu. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Ada tugas selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya. Silakan kalian buka buku halaman 39 ya. Itu ada tugasnya. Silakan dikerja di rumah untuk tugas pertemuan selanjutnya. Sudah dilihat semua? Sudah, Ibu. Iya. Jadi tugasnya nanti itu untuk pertemuan selanjutnya. Silakan buka bukunya halaman 39, Ibu. ya, halaman 39 ya, halaman 39. Oke, lihat semua? Sudah lihat semua? Sudah, Ibu. Oke, jangan lupa dikerjakan ya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi, untuk hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.